Jadi memang sekarang sesuai dengan anjuran pemerintah, bagi mereka yang dicurigai atau disebutnya orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan, apabila gejalanya ringan dianjurkan oleh pemerintah untuk dirawat di rumah. Mengapa? Karena yang pertama, self isolation atau isolasi mandiri itu adalah cara terbaik untuk tidak menularkan lagi kepada orang lain. Tapi apabila ada anggota keluarga kita yang harus melakukan isolasi mandiri, secara otomatis kita sebagai anggota keluarga pun harus melakukan isolasi mandiri. Caranya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita di rumah, kemudian ada anggota keluarga kita yang memang sudah dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan yang sakit ringan, itu orang tersebut di rumah harus menggunakan masker dan berada di satu lokasi di dalam rumah yang berbeda atau berjarak dengan anggota keluarga lainnya. Jadi idealnya adalah disediakan kamar yang punya kamar mandi sendiri, kemudian kontak dengan anggota keluarga yang lain di rumah juga harus dikurangi. Selain itu, selain dari pasiennya sendiri, dari keluarga juga harus melakukan usaha tersebut, yaitu mengurangi kontak dengan orang lain supaya pemutusan rantai penularan ini menjadi lebih cepat. Jadi begini, karena virus ini adalah virus yang bisa dibilang sangat baru, baru terdeteksi itu kurang dari 6 bulan ya sampai dengan saat ini. Jadi baru terdeteksi pertama itu kan bulan Desember di Wuhan. Nah, Desember 2019 ya di Wuhan. Jadi masih banyak sekali data yang dibutuhkan untuk kita mengetahui apakah ibu hamil itu menularkan kepada janinnya. Jadi cara terbaik untuk menghindari penularan terhadap ibu hamil adalah bagi ibu hamil sama anjurannya dengan masyarakat pada umumnya, yaitu stay at home, tetap di rumah, kemudian memberlakukan perilaku dan kebiasaan hidup sehat seperti cuci tangan, kemudian menghindari kontak dengan orang lain apabila tidak dibutuhkan. Saat ini ibu yang sedang hamil kemudian mengalami gejala-gejala seperti influenza yang merupakan gejala utama dari COVID-19 ini disarankan untuk segera menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat sehingga nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang ada di tempat tersebut dan akan dijadikan catatan khusus bagi mereka yang sedang hamil saat masa ini. Jadi anjuran bagi ibu-ibu yang baru melahirkan dan sedang menyusui bayinya adalah untuk tetap menyusui bayi. Apabila terdapat gejala-gejala yang mirip influenza, disarankan ibu untuk melakukan tahapan-tahapan untuk pencegahan seperti mencuci tangan sebelum memegang bayi dan sesudah memegang bayi, yang tentunya itu harus dilakukan walaupun tanpa gejala influenza atau gejala COVID-19 ini. Setelah itu apabila memang ibu merasa kurang enak badan, ada demam, ada bersin-bersin atau ada batuk, dianjurkan untuk memberi ASI tetap dengan menyusui menggunakan masker sehingga kontak pernafasan dari ibu ke bayi itu bisa dikurangi. Kemudian apabila ibu merasa lebih sakit dan harus dirawat atau diisolasi karena virus COVID-19 ini, anjurannya adalah untuk tetap memompa air susu sehingga air susu tersebut tetap bisa diberikan kepada bayinya. Jadi apakah virus corona mempengaruhi anak-anak dan ibu hamil? Saat ini kita harus menganggapnya virus ini dapat mempengaruhi semua orang. Mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, dewasa muda, hingga ke lansia. Dengan pemahaman tersebut, artinya semua orang, semua golongan usia, walaupun dari anak-anak, ibu hamil, remaja, semua itu harus sama-sama
sadar akan adanya wabah yang sedang kita hadapi bersama ini dan mengikuti arahan-arahan dan anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah, yaitu salah satunya yang terutama adalah social distancing, stay at home, kemudian rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Oke, jadi terutama untuk ibu-ibu, apabila anak kita menunjukkan gejala COVID-19, yaitu demam, kemudian ada batuk kering, kemudian ada gejala influenza, itu yang pertama harus diingat adalah tetap tenang. Jadi setelah kita bisa tenang, kemudian kita bisa memikirkan yang pertama adalah menghubungi dokter yang ada di fasilitas kesehatan di dekat kita, misalnya ke puskesmas yang dekat rumah. Kemudian nanti dokter akan melakukan pemeriksaan. Setelah itu dari pemeriksaan tersebut akan dianjurkan apakah sebaiknya dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Jadi yang bisa dilakukan oleh ibu di rumah antara lain adalah tetap memberikan minum dan makan yang cukup kepada anak untuk menghindarinya dari resiko dehidrasi apabila dia demam. Kemudian yang tentunya adalah menjaga supaya anak tidak berinteraksi dengan orang lain, terutama di luar rumah, sehingga kita dapat segera memutus rantai penularan dari COVID-19 ini. Jadi begini, penggunaan masker itu sebetulnya ditujukan bagi mereka yang mengalami atau menunjukkan gejala sakit. Kenapa mereka harus pakai masker? Karena dengan memakai masker itu pada saat kita batuk atau bersin itu ada penghalang supaya virus tersebut tidak kesebar ke lingkungan sekitar kita. Jadi yang perlu diingat, masker itu kegunaannya adalah untuk mereka yang memiliki gejala dari COVID-19 ini. Perlu disampaikan terutama karena yang sedang terjadi saat ini adalah masyarakat itu berbondong-bondong membeli masker, padahal kebutuhannya tidak ada. Maksudnya mereka sebetulnya sehat, bahkan saya lihat ada penggunaan-penggunaan yang kurang tepat, yaitu digunakannya di rumah gitu ya, padahal dia tidak sakit. Karena sebetulnya yang menjadi prioritas adalah yang pertama mereka yang menunjukkan gejala dan tenaga medis. Tenaga medis itu betul-betul membutuhkan masker karena mereka terus-terusan kontak dengan penderita-penderita COVID-19. Jadi anjuran dan dari saya terutama adalah kita harus bijaksana melihat apakah kebutuhan kita memang seperti yang sudah diarahkan oleh pemerintah atau tidak. Kalau misalnya kita bisa menjaga diri kita untuk tetap di rumah, mengurangi kegiatan sosial, maka kebutuhan masker itu sebetulnya tidak menjadi prioritas.